Saya baru kembali dari, menjalankan ibadah umroh, kembali di Indonesia, kemudian ada banyak tamu yang ke rumah, ada teman-teman AMC juga yang ke rumah, teman kantor, kemudian teman di tambak, di kebun, di bisnis juga gitu ya. Teman-teman AMC bertanya ke saya seperti ini, "Mas Firman, apakah memang punya impian untuk umroh tahun ini?" Saya jawab ya di audio video kali ini. Sahabat saya kehidupan semuanya, Anda menyimak suara saya. Assalamualaikum, salam sehat, dan saya doakan Anda semua hidupnya makin baik, makin pintar, dan makin cerdas jadi manusia. Eh, buat saya ketika kemarin saya umroh gitu ya, dulu saya pernah diskusi sama istri bahwa kita umrohnya itu jangan berdua aja, tapi harus sama anak gitu. Supaya anak-anak itu sudah dari kecil mendapatkan program tentang Mekah, tentang Madinah, gitu, tentang bagaimana proses agamanya gitu ya. Jadi memang niat kami untuk bersama. Ketika mau berangkat tidak pernah ada omongan istri ngajak umroh atau saya juga. Tapi ketika saya 3 minggu sebelum itu saya di jalan, kemudian saya mendengarkan radio. Di situ ada talk show tentang salah satu travel umroh itu. Saya dengarkan, kok bagus ya, kemudian beda dengan yang lain karena tidak banyak orang, kemudian eksklusif gitu. Terus saya pulang, saya bilang ke istri, berangkat yuk. Istri bingung berangkat kemana, umroh. Istri kaget, serius gitu. Besoknya langsung daftar, proses, bayar, dan sudah vaksin, lalu jadwalnya sudah tentukan dan berangkat. Eh, saya cerita ini ke teman AMC dan dia bilang, enak banget ya Mas ya, langsung berangkat, pengen berangkat dan ya tinggal berangkat gitu. Teman saya SMA juga ketika tanya ke saya bilang ya itu prosesnya. Bahkan juga ada keluarga kemarin yang ngumpul di rumah saya ini, mereka tanya gimana mau berangkatnya. Ya saya bilang kita nggak ada rencana untuk mau berangkat umroh. Pas saya tiba-tiba pengen, nah ini tiba-tiba pengen. Kalau bahasa agama ya dipanggil sama Allahnya ya. Tiba-tiba pengen, saya ajak istri, saya bayar, saya berangkat. Ya sudah, di sana memang banyak keajaiban yang saya alami. Ya itulah bentuk panggilan ya. Artinya eh, muncul pengennya, langsung dimudahkan jalannya, masih ada slotnya, semuanya bagus. Saya di hotel yang depan Ka'bah itu, Hotel Fairmont di Clock Tower itu, dan ibadah umrohnya juga menyenangkan, anak-anak juga tidak rewel. Ketika panas tiba-tiba ada angin, ketika sandal saya tertinggal tiba-tiba ada yang nganterin ke tempat saya, itu buat saya menangis sebetulnya. Bahwa ya Allah itu luar biasa. Bahkan ketika saya di Raudah, saya bisa lama di situ kena pas maghrib, pas asar, sehingga saya tidak diusir oleh si askar itu. Ketika saya eh, bersyarah ke depannya makam Rasulullah, saya digeser oleh askar ke jalur yang dekat dengan makamnya yang sepi gitu ya. Sementara ada jalur lain yang ramai, tapi saya diarahkan oleh si polisi penjaganya untuk ke jalur yang sepi. Bahkan saya juga membuat saya nangis gitu ya. Ketika saya dimasukkan ke Hijr Ismail oleh askar itu, saya ditarik, saya ditemani, saya dikawal, saya dimasukkan ke situ tanpa harus antri untuk masuk ke Hijr Ismailnya. Itu buat saya semakin semakin takjub dengan Tuhan, dengan Allah, bahwa ketika berpikirnya benar, ketika program tertata dengan baik, ketika programnya tersusun, kemudian sudah selaras program semuanya, ya runningnya itu enak, jalannya itu enak, dan semuanya ajaib gitu.
di Madinah juga seperti itu, kemudian di Mekah seperti itu. Bahkan saya naik pesawat tiketnya ekonomi, tapi saya dapat kursi yang di depan di Garuda itu yang lebih lebar, kemudian seatnya lebih nyaman, legnya lebih lebar. Padahal di tiketnya ekonomi, tapi bisa dapat kursi yang di Garuda yang lebih besar di depan. Ini bukan sebuah kebetulan, teman-teman. Sekali lagi, tidak ada namanya kebetulan. Saya bukan nggak percaya kebetulan, memang tidak ada namanya kebetulan. Ya, jadi kalau Anda merasa itu kebetulan, maaf, tidak ada yang namanya kebetulan. Semua kejadian itu adalah hasil dari program di kepala kita sendiri. Saya ulangi, itu hasil dari program di pikiran Anda sendiri. Jadi bukan kebetulan. Ya, termasuk ketika saya umroh bersama keluarga, saya berempat, saya, istri sama kedua putri saya. Jadi kalau Anda baca postingan saya gitu ya, saya sudah posting ketika kami umroh di Mekah, kemudian di sana seperti apa gitu. Juga keajaiban-keajaiban yang buat saya hanya bisa bersyukur, hanya bisa berterima kasih kepada Allahnya. Bahwa Allah itu sudah maha baik sama saya, maha pengasih, maha penyayang, dan itu bukan tiba-tiba, itu bukan ujuk-ujuk kalau bahasa Jawanya gitu ya. Itu adalah sudah sesuai dengan program di kepala saya, sesuai dengan request saya sebetulnya. Kedua putri saya itu di sana happy saja, mereka main burung merpati itu. Mereka minta es krim tiap hari tapi tidak batuk, sampai rumah besoknya sudah minta sekolah. Nyaman-nyaman saja, menyenangkan. Bahkan di pesawat mereka bisa tidur sampai Surabaya sudah fresh. Saya luar biasa sebetulnya. Ini bukti kalau memang ya Allah tuh maha baik gitu. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang, ngasih fasilitas yang bagus. Jadi saya selalu mengatakan bahwa menjadi tamu Allah itu jadi tamu yang VIP, tamu yang istimewa. Di sana dijamu dengan yang baik, tempat yang bagus, makanan yang banyak, layanan yang bagus, dibantu oleh polisi-polisi sana. Itu subhanallah sebetulnya. Dan itulah kenapa Allah mengatakan untuk menyadari kebesaranku hanya bagi orang-orang yang mau untuk berpikir, menggunakan pikiran dengan benar. Keajaiban demi keajaiban yang saya alami sejak proses mau daftar umrohnya sampai kembali lagi, itu semua adalah hasil program di kepala saya. Vaksinnya ada, kemudian pas tanggalnya, saya di kantor juga tidak ngajukan cuti, tidak apa-apa gitu kan. Luar biasa sebetulnya. Di rumah ketika orang datang dengar cerita saya, semuanya terharu. Bahkan kemarin keluarga Blitar, keluarga Mojokerto, ketika tanya, kok tiba-tiba berangkat, apakah sudah lama rencananya? Saya bilang tidak ada rencana lama. Pas pengen, tiba-tiba muncul pengennya, langsung berangkat, langsung daftar, langsung ada slotnya. Ya itulah bukti kalau sekali lagi hanya bisa bersyukur, hanya bisa mengatakan nikmat Tuhan mana lagi yang mau saya dustakan. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Hanya bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau Anda setuju, Anda komentar di kolom komentar, Anda tulis bahwa saya adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Oke, Anda tulis di komentar, saya adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Renungkan video saya ini. Saya doakan Anda juga bisa umroh sekeluarga dengan layanan yang istimewa, disambut menjadi tamu yang VIP oleh Allah di sana. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih.
Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.